Ya, kedengaran ya suaranya ya? Tes. Kedengaran jelas. 1, 2, 3. Oke. Oke, shalom kawan-kawan semua. Berjumpa lagi dengan saya, si mata minimalis, hidung ekonomis, bibir yang manis, dan kumis yang tidak bau amis di channel Koram Kristo. Hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu apologet sekaligus YouTuber Kristen yang hari ini berkenan berbagi pemahaman seputar Yudas Iskariot yang menjadi perbincangan ya. Beliau merupakan pengelola dari channel Tanpa Ragi ya. Mungkin beliau bisa memperkenalkan dirinya sekilas untuk kita semua kawan-kawan. Silakan ya, bro. Shalom penonton channel Koram Kristo. Saya adalah admin channel Tanpa Ragi dan pada video kali ini kita akan ngobrol tentang Yudas masuk surga apa enggak. Ya, silakan bro. Kita langsung aja atau gimana? Ya, kita akan langsung ya. Mungkin bro bisa jelasin pandangan bro tentang tujuan akhir Yudas dan sebenarnya menurut bro ini Yudas ini akan ke sorga atau ke neraka begitu. Oke, nah sebelum kita ke situ, jadi supaya kita bisa satu bahasa dulu, ini yang biasanya saya lakukan kalau kita diskusi sama orang ya. Pertama kan kalau Yudas itu udah jelas, salah satu dari 12 murid Yesus yang kita ngomongin jelas ya. Nah, kalau masuk kan kita juga ya masuklah gitu, nggak ada arti lain. Nah, yang banyak artinya multi tafsir ini kata surga. Apa artinya surga? Ya. Gitu. Apakah kita ngomongin surga yang menurut tetangga? Misalnya dia 72 bidadari itu, atau misalnya tempat persinggahan sementara untuk kehidupan yang akan datang, itu kan ada tetangga juga agamanya begitu pikirannya kan. Nah, surga ini apa gitu maksudnya? Nah, menurut Bro Koram Kristo, setahu Bro, apa artinya surga? Kalau saya sih berpendapat secara sederhananya, surga itu adalah tempat pemerintahan Allah begitu, atau tempat kediaman daripada Sang Pencipta itu sendiri. Oke. Itu secara ringkasnya. Secara ringkasnya itu. Oke, nah kalau misalnya yang kemarin kita ngobrol yang saya lihat dari perdebatan atau misalnya perdiskusian tentang Yudas masuk surga dengan teman-teman yang lain, yang saya lihat adalah definisi surga bukan itu. Definisi surga itu maksudnya afterlife. Oh, menarik setelah nih. Hidup, yang setelah itu masuk surga atau neraka kan begitu kan? Iya, bro. Nah, masalahnya gini bro, di dalam Alkitab itu nggak ada lawan katanya surga itu neraka, nggak pernah ada. Lawan kata surga di dalam Alkitab itu bumi, surga bumi. Ngerti gak maksudnya? Jadi definisi kata surga yang ada di kita itu, di Alkitab itu, tidak pernah ngomongin afterlife. Jadi saya nangkepnya begini bro, apa sebenarnya neraka itu ada di bumi ya? No, bukan maksudnya begitu. Maksudnya gini ya, kita coba lihat yang pertama gini. Di dalam Alkitab itu nggak pernah ada kata masuk surga. Yang ada adalah masuk kerajaan surga. Betul nggak? Coba kita share screen bentar. Sabda ya. Oke, ini bukan? Bentar ya. Oke. Bukan ya? Iya, betul. Bisa digedein dikit? Oke. Oke, kita baca ya. Matius 50. Besar lagi. Hah? Ya. Bro, kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kalau kebaca ya udah. Kebaca. Oke, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ya. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Betul ya? Oke. Bukan masuk ke dalam surga ya? Iya. Betul? Betul ya? Oke. Iya. Matius 7 ayat 21. Bukannya berseru-seru padaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan masuk surga. Betul?
Ya, Ini ada melainkan lagi dia di yang Matius 18. Bro bisa lihat sendiri, searching di Android gitu ya. Ya, Coba cari masuk sorga. Itu nggak ada. Semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20, Matius 7 21, Matius 18 ayat 3, Matius 19 ayat 3, Matius 23 13, Yohanes 3 ayat 31, Yohanes 3 31 enggak. Ya, itu yang Matius ini dari ini. Nah, jadi maksudnya gini, sorga di dalam Alkitab itu sebenarnya tidak pernah merefer ke afterlife. Soalnya seperti yang biasa kita doa, argumennya yang pertama nih, kita doa Bapa kami gimana? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sorga. Betul ya? Nah, Ya, apakah maksudnya afterlife itu? Bukan kan? Kerajaan itu maksudnya kerajaan surga kan? Pemerintahan yang dia lakukan gitu, yang dia jadi pemerintahnya. Nah, kalau kita lihat kata-kata di sini, misalnya kita lihat Matius 7:21 ya. Ini saya buka di Open Biblika. Contohnya nih ya, Alkitab tanpa ragi, Matius 7:21. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari tahu nih, apa arti sorga di dalam Alkitab? Oke. Nah, ini. Basilian ton orano. Betul? Yang ini kan? Iya. Bro bisa bahasa Yunani? Dikit. Sedikit-sedikit, Bro. Oke. Ya. Nah, kayak katanya adalah ya gimana, Bro? Kita bisa lihat dari yang warna merah ini, Bro, gampang. Iya, Basilian ya. Basilian ton oranon. Betul? Oranon. Iya. Nah, yang dipakai kata oranon ya. Oranon. Iya. Oranon. Nah, kata itu yang coba nih saya pakai ini deh. Matius 7 ayat semua ini aja. Matius 7 ayat berapa tadi? 21. Oh, itu Matius salah. Matius 7 ayat 21. Nah, ini di sorga. Kalau bro lihat ini, ini nggak keluar ya? Bentar. Nah, di sini juga saya lupa nih di mana nih. Yang dipakai adalah kata oranos. Sebenarnya bahasa Yunaninya oranos. Nah, Iya. apa arti kata oranos sebenarnya? Kita bisa lihat juga sebentar ya. Matius 13. Tadi ini oranos ya, oranon ya. Oke. Matius. Mana sih Matius? Matius 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32.
Nah ini lihat ya, di sini. Hoste, elten, ta, paten, petena, burung-burung, to, orano. Lihat gak bro? Iya. Bisa kelihatan nggak? Saya Orano. garurin dikit ya. Orano Iya. juga kan? Iya, Orano. Sama seperti Petena. tadi kan? Iya. Nah, sama kan? Nah, jadi ini yang saya sebenarnya salah satu kenapa saya bikin terjemahan, saya sebutnya juga tanpa ragi. Karena saya lihat hal-hal seperti ini. Tadi mana sih? Nah ini, Orano. Ya kan, Orano? Iya, betul. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi udara. Lihat nggak? Betul? Iya. Nah, betul. di tempat tadi, kata yang sama diterjemahkan jadi surga. Di sini diterjemahkan jadi udara. Satu kata yang sama dalam bahasa Yunani diterjemahkan di situ jadi surga, di sini jadi udara. Di tempat lain Iya. jadi langit. Itu kata Oranos. Gitu. Satu kata yang sama, zaman dulu dipakai tidak dibedakan antara yang disebut langit, disebut surga, disebut udara, itu sama. Yang dipakai sama. Iya. Tapi di dalam bahasa Indonesia jadi berbeda, jadi tiga hal yang berbeda. Nah, itu ragi budaya. Saya nggak bisa bilang itu salah. Saya nggak bisa bilang itu salah, cuman itu yang digunakan di sini gitu. Saya bisa bilang saya nggak suka dengan terjemahan cara seperti ini. Jadi ini kadang-kadang kita jadi bingung, surga itu apaan? Ngerti maksudnya bro? Iya, betul. Oke. Nah, jadi kita pada dasarnya teks aslinya ngomong Oranos yang sama nih. Sama seperti ketika Yesus bilang, tuh lihat burung-burung di Oranos. Oke. Ya, tidak menabur, tidak menuai. Flat gitu ya. Apakah Oranos di situ maksudnya sorga? Nggak mungkin. Maksudnya si Yesus nggak mungkin bilang burung-burung di sorga. Lihat burung-burung di sorga nggak ada burung kan? Kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang jadi rancu kata sorga ini apa artinya? Dan kita di Indonesia jadinya ngomongin surga, ya kita harus lihat KBBI. Betul? Iya, betul. KBBI dong yang jadi referensi kita. Sorga. Nah, ini definisi sorga. Kelihatan nggak bro? Alam akhirat yang membahagiakan manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Dalam keabadian. Jadi, kata sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab nih, kata surga itu bukan ngomongin alam akhirat. Ngerti kan maksudnya? Iya. Tidak pernah nge-refer ke situ. Yang ada adalah ngomongin kerajaan surga di sini sekarang, di bumi ini. Maksudnya, sebenarnya itu langit artinya. Di dalam perjanjian baru katanya yang dipakai Oranos, kata di dalam perjanjian lama disebut dengan kata Hasyamayim. Itu kata yang sama. Bro, bisa bahasa Mandarin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak. Oke. Nah, dalam bahasa Mandarin juga sama, itu katanya Tien. Jadi, langit gitu. Yang di atas sono, pokoknya yang ada di atas ya itu namanya langit gitu. Sesimpel itu. Nah, sekarang diterjemahkan ke Indonesia, masalahnya jadi begini, ada sorga. Gitu. Ini bahasa Inggris juga ada heaven and sky gitu. Nah, jadi rancu nih ngomongin surga itu kesannya jadi apa? Masuk surga gitu, masuk ke dalam kerajaan itu nanti tunggu mati dulu baru masuk surga. Kesannya begitu. Dan itu yang terjadi, bener nggak saya ngomong? Iya. Oke. Orang mau ngomongin masuk surga itu yang ada di pikiran adalah nanti tunggu mati dulu. Sedangkan Yesus tidak pernah ngomong begitu, bro. Datang kerajaan surga sudah datang, betul nggak? Kerajaan surga sudah datang, kerajaan surga sudah datang. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Betul? Ya, itu betul. bukan maksudnya alam akhirat, bro. Bukan. Dan tidak pernah merefer ke situ. Dan juga jadi gini, kata surga ini bermasalah gitu, karena
seharusnya kalau kita mau flat ngomong pakai kata surga, pakai kata surga semua seharusnya kalau buat saya ya. Jadi saya lebih suka begitu. Bukannya saya bilang terjemahan lain salah, tapi saya kurang gitu suka dengan hal itu. Jadi kita agak rancu. Surga ini maksudnya apa gitu. Jadi karena tidak ada penjelasan kata surga di dalam kamus Lai, di belakang itu nggak ada bro, artinya surga apa bro. Jadi kita harus lihat di KBBI gitu, betul? Betul. Refernya ke sini ke KBBI, sedangkan arti yang ada di KBBI itu berbeda dengan yang ada di dalam Alkitab. Seperti tadi saya bilang. Di Oranos, kata Oranos sebagian dipakai Yesus itu jelas Basileon ton Oranos. Gitu. Kerajaan. Saya mulai nangkep nih. Oranos. Mulai banyak nangkep dari bro nih, banyak hal-hal yang nangkep nih. Bahwa yang namanya ketika namanya berbicara tentang surga atau kerajaan surga itu atau surga ya di dalam Alkitab tidak selalu berbicara tentang afterlife atau kehidupan kekal nanti setelah kematian. Iya kan? Betul. Nanti ada poin-poin. Iya, betul. Oke, siap. Lanjut, bro. Gitu ngerti ya? Ya, okay. Bentar ya, sebentar ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Saya juga belum pernah lihat nih, jadi saya juga penasaran. Kita lihat bareng-bareng. Ya, kitab tanpa ragi. Ini saya belum terjemahin, jadi kita lihat dari teks asli. Wahyu 21 ayat 1. Sebenarnya ada lagi di 2 Petrus 3 ayat 13. Cuma kita lihat yang ini. Nah, nih. Oranon yang baru. Lihat gak? Iya, Oranon. Oranon yang baru ya. Iya. Betul gak? Kalau misalnya kita mau konsisten, Oranos dipakai jadi surga, berarti nanti akan ada surga dan bumi yang baru. Ngerti gak bro maksudnya bro? Oke. Lanjut bro. Nah, surga, jadi maksud saya tuh surga itu di dalam Alkitab, Oranos itu tidak pernah lawan katanya adalah neraka. Never. Kita bisa lihat di sini sekarang Wahyu. Oranon, kainon, kai, gen, kainen. Langit yang baru, surga yang baru. Kalau misalnya mau pakai surga yang baru dan bumi yang baru. Betul? Betul. Kalau kita mau konsisten, Oranos itu artinya surga, gitu. Nah, kenyataannya kan enggak. Ini yang jadi rancu, gitu. Oh iya. LB3, langit baru itu ya. Nah. Hogar protos Oranos, kai eproti, ge apeltan. Karena yang pertama langit yang pertama, Oranos yang pertama nih, berarti kalau kita mau ngomong surga, berarti surga yang pertama kan? Betul. Dan bumi yang pertama sudah pergi. Gitu. Jadi kalau balik lagi, kata surga itu di dalam Alkitab itu artinya langit, bukan afterlife. Never ever artinya afterlife. Oranos maksud saya. Oke. Ini buktinya. Ini kata yang dipakai. Ini kita lihat lagi di Sabda. Wahyu 21. Nah, lihat kan? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kata Oranos yang dipakai dalam bahasa aslinya. Di sini diterjemahkan menjadi langit. Di tempat lain disebut jadi di tempat lain diterjemahkan menjadi surga. Yang tadi masuk kerajaan surga gitu. Ngerti gak? Jadi orang kepikirannya masuk kerajaan surga itu afterlife. Padahal bukan. Artinya surga itu ada yang di atas langit, yang warna biru itu kalau malam-malam banyak bintang, itu Oranos. Gitu. Bukan afterlife. Dan never ever artinya afterlife. Sampai sini paham ya? Oke, dapat. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini?
Gini, mungkin nanti kalau seandainya dipertanyakan tentang Yohanes 3 ayat 13 nih, yang tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Apa ini maksudnya dengan pemahaman bro itu dia turun dari langit begitu ya? Iya. Yuk kita lihat ya Yohanes 13 ayat berapa? Oke, Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak orang pun pernah naik ke sorga. Oke, kita lihat ya, bareng-bareng ya. Oke. Kata apa yang dipakai di situ? Kita akan lagi buku Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 3 ya? Iya, sama katanya oranon juga. Oranon dan oranu. Ya, sama kan? Langit kan? Iya. Oranon, jelas tuh. Oke. Oranon tuh langit. Jadi bukan surga afterlife kan maksudnya kan? Ya, jadi Yesus itu turun dari langit gitu ya. Tidak ada seorang pun yang. Tapi bro, kalau mohon maaf nih ya, kalau untuk tapi nggak nyambung juga ya, lebih baik lewat aja. Nanti kalau dihubung-hubungkan dengan zaman sekarang ya gak cocok juga ya. Betul. Nah, ya, pengertian langit bisa jadi berubah, mendadak ada surga, mendadak ada yang surga, mendadak ada yang surga maksudnya afterlife ya, sama langit itu setelah Yesus, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Saya nggak tahu, saya belum baca yang Latin, saya belum cek bahasa Latin, tapi bahasa Inggris jelas ada heaven and skies, itulah dibedain antara heaven sama sky. Indonesia merefer ke situ, ke bahasa Inggris. Tapi kalau kita mau refer balik lagi ke ujungnya, ke dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, tidak pernah dibedakan antara surga dengan langit. Surga itu artinya langit. Lawannya surga adalah bumi. Gitu. Bukan lawannya surga adalah neraka. Nggak pernah di dalam Alkitab surga dan neraka. Itu tidak pernah ada. Jadi selalu surga dengan bumi. Langit dengan bumi. Dari Kejadian 1 ayat 1, dari kita tahu ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang dipakai itu di situ hasyamayim. Dan kita lihat juga tadi di dalam Wahyu, di kitab yang terakhir, juga diciptakan langit dan bumi yang baru kan? Iya kan? Ini kan oranon dan gen yang baru kan? Iya. Gitu. Jadi balik lagi, surga yang di dalam Alkitab tidak pernah merefer ke dalam afterlife. Oke? Merefer artinya afterlife. Jadi artinya sangat berbeda dengan yang ada di dalam KBBI. Nah, jadi kata Yudas masuk surga itu, klaim itu adalah klaim yang fatal kesalahannya, karena itu artinya sebenarnya kalau dalam bahasa Kristen, apakah Yudas masuk ke langit? Ngerti gak bro? Ya, oke. Ngerti kan maksudnya? Oke. Ya, aku nangkap maksudnya. Nangkap ya? Ya. Jadi di situ ada permasalahan. Jadi kalau misalnya memakai kata surga, tidak pernah ada kata masuk surga di dalam Alkitab. Adanya adalah masuk kerajaan surga. Dan itu ngomongin kehidupan yang sekarang. Bukan kehidupan afterlife. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang kita ngomongin afterlife. Kan kemarin si Sang Dapatas punya argumen semua orang diampuni kan sama Yesus kan di atas kayu salib, betul? Saya sangat setuju, fully agree. Bukan cuma Yudas yang diampuni, semua orang diampuni, termasuk Pontius Pilatus dan yang nusuk Yesus dan yang lain-lain semua diampuni semua kok. Semuanya ditebus, nggak ada yang kecuali. Tidak ada kecuali, saya percaya itu. Nah, pertanyaannya adalah gini, yang nanti setelah itu yang ditawarkan adalah hidup abadi atau mati abadi, betul nggak? Iya. Nah, yang itu yang disangka sama orang yang dipakai kata sekarang itu surga neraka mungkin. Tapi saya nggak suka pakai kata itu. Karena tadi kita ngomongin bahasa Alkitab nih. Iya. Yang ada nanti yang dijanjikan adalah hidup abadi
atau mati abadi. Betul? Oke. Nah, hidup abadi ya ini, ada surga dan bumi yang baru kan? Yang di Wahyu 21 ini. 21 ayat 1. Oranos yang baru dan gen yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru, surga yang baru dan bumi yang baru. Nah, pertanyaannya gini, yes, Yudas sudah diampuni. Oke. Tapi pada akhirnya dia memutuskan dia mau hidup atau dia mau mati. Dia pilih yang mana? Dia pilih mati ya? Iya, oke. Nah, dia pilih mati, apakah nanti Yesus akan bangkitkan dia untuk hidup abadi, sedangkan dia memilih dia mau mati? Oke. Ngerti gak maksudnya, bro? Yudas. Iya, aku udah ngerti, udah nangkep maksudnya. Nah, Petrus sama Yudas, dua-duanya sama-sama salah. Iya, Petrus malah nggak minta maaf, nggak merasa ini apa atau apa, ya whatever lah, saya nggak gitu peduli soal itu. Nah, Petrus memilih untuk hidup, Yudas memilih untuk mati, bunuh diri dia nggak mau hidup lagi. Nah, pertanyaannya apakah nanti di langit yang bumi yang baru, apakah Yesus akan maksain Yudas, lo mesti bangkit hidup abadi? Ngerti gak? Oke. Kalau menurut saya sih nggak mungkin. Boleh saya potong dulu, ini pakai argumennya dari sang debater boleh? Atau nggak usah? Boleh. Nah, sang debater kan pernah pakai ayat yang mana itu, yang tentang ini bagaimana gitu kan katanya. Bagaimana yang dia ini katanya. Lalu Yesus itu bukan urusanmu katanya. Lalu sang debater mengaitkan bahwa itu roh Yudas yang mungkin saja ada bersama-sama dengan mereka begitu. Nah, itu bagaimana bro menanggapinya hal itu? Roh Yudas maksudnya gimana? Di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes yang waktu Yesus akan berangkat menuju akan naik ke langit itu. Yang ini bukan urusan Yohanes dong. Itu yang Yohanes kan? Yohanes memang iya, murid yang dikasihinya kan, tapi sang debater menggunakan itu bahwa Yudas juga istilahnya rohnya itu ada bersama-sama dengan mereka begitu. True. Nah, sebenarnya ini nggak relevan ya, nggak ada hubungannya sama ini kan. Pertanyaan gini, yang betul. Mesti kita pikirin begini, apakah kita punya free will? Kita punya kehendak bebas apa enggak? Atau semuanya udah diatur gitu, mestinya kayak program gitu, A tambah B sama dengan C gitu? Atau kita punya kehendak bebas? Pasti kita punya kehendak bebas sebagai respon atas itu. Betul. Sekarang permasalahannya kan semua orang ditawarin kan, mau hidup abadi apa enggak sama Yesus kan? Semua orang udah diampuni, dan semua orang udah ditawarin. Nah, kalau orang yang nggak mau gimana? Apakah mau dipaksain sama Yesus? Paksain untuk hidup abadi? Orang nggak mau. Yudas sudah jelas nggak mau kan? Dia udah nggak mau gitu. Dia nggak mau hidup. Sedangkan yang ditawarin itu hidup abadi gitu. Hidup kekal kan? Yang ditawarin kan? Gitu. Yudas memilih untuk mati. Apakah Yesus akan paksain dia untuk hidup kekal? Menurut saya enggak. Ngerti bro maksudnya bro? Saya ngerti maksudnya bro. Tapi gimana dengan pandangan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu juga merupakan kehendak Yesus, keinginan Yesus begitu. Oh iya. Bahkan termasuk pengkhianatannya itu juga merupakan kehendak Yesus begitu. Setuju sekali. Semua udah direncanakan. Gitu. Sangat setuju. Berarti jatuh-jatuhnya kan Yudas itu bukan dia yang memilih untuk mati, tetapi memang dia sudah terpilih untuk memilih kematiannya dengan cara itu. Gitu. Yudas terpilih Yudas dipilih sampai untuk mengkhianati Yesus, sampai Yesus mati di atas kayu salib, itu udah selesai. Iya. Betul. Setelah itu terserah dia kok. Gini. Yang aku tangkap dengan bro, memang Yudas terpilih untuk membawa Yesus ke kayu salib. Tetapi cara dia matinya itu, cara dia memilihnya mati itu merupakan kehendak bebas dia sendiri, begitu ya bro ya? Iya, betul. Oke, sip. Ya, Oke, nangkep. Ya, lanjut.
Nah, rencananya kan sampai di situ kan, sampai Yesus mati di atas kayu salib kan, sampai dia bangkit dari kematian. Yudas itu kan dia kasih pilihan bebas juga. Nah, yang katanya di apa? Dikuasai oleh iblis atau apa gitu. Nah, apakah pada saat dia mati dia masih dikuasai iblis? Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Ya, saya nggak, maksudnya gini. Alkitab, dia dikuasai iblis. Dia dikuasai iblis, apa nggak dikuasai iblis saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia memilih untuk mati. Itu udah fakta, gitu. Nah, fakta dia memilih untuk mati. Apakah akan Yesus berikan? Apa enggak? Maksudnya apakah dipaksain gitu? Yesus maksain, lo harus hidup kekal, gitu. Yudas, lo harus hidup kekal. Apakah begitu? Menurut saya sih enggak. Orang Yudas milih mati kok. Dia nggak mau hidup abadi, nggak mau hidup kekal. Memilih celaka ya? Iya, dia memilih celaka. Dia milih mati abadi kan? Iya, betul. Kalau dia nggak milih abadi, dia ngikutin si Petrus. Itu milih hidup. Betul. Gitu. Nah, terus udah gitu, ini juga, jadi urusan Yudas udah cukup clear ya? Iya, udah cukup clear atau masih bingung juga? Penjelasan tadi yang kerajaan sorga tadi ya, kerajaan yang oranan itu. Kalau kerajaan sorga kan selalu berbicara afterlife atau langit kalau menurut bro? Langit bro. Yang sekarang? Langit ya. Okay. Yang sekarang. Makanya tadi kan di dalam Wahyu ini, Wahyu 21 ayat 1, kan nanti ada oranon yang baru. Oke. Yang disebut Yerusalem baru itu ya. Iya. Yerusalem baru juga ada Oranos dan Oranos yang baru. Bukan Oranos yang sekarang. Betul ya? Oke. Ya. Kalau misalnya ini merefernya surga afterlife, berarti di sini nanti ada afterlife baru nih. Oke. Nah, ini saya mau kita masuk ke high point-nya argumen daripada bro sendiri itu, ya. Saya coba ngikutin posisinya bro. Nah, pertanyaannya sebenarnya si Yudas ini akan terlempar ke jurang maut nanti, atau dia akan masuk ke dalam Yerusalem baru itu sendiri nanti? Pasti maut bro, dia yang pilih kok. Jurang maut ya? Iya, pada faktanya sekarang dia memilih maut kan. Ya. Pada akhirnya dia memilih maut kan, dia pilih mati. Nanti apakah pada saat dia bangun, dia bangkit, misalnya anggaplah semua orang dibangkitkan gitu, dia memilih masuk ke Yerusalem baru atau dia memilih untuk mati lagi? Kalau menurut saya sih, dia pasti memilih untuk mati lagi. Dia udah nggak mau bro, gitu. Dia kadung malu, kadung merasa bersalah, dia nggak bisa mengampuni diri sendiri kan? Iya, iya. Problemnya kan itu, dia nggak bisa mengampuni diri sendiri. Betul. Dia menghakimi diri sendiri kan, Yudas ini harus mati gitu. Dia udah menghakimi loh. Dia sudah memerintah kan? Dia sudah memerintah, dia sudah menghakimi, dan hasil dia punya keputusan adalah harus mati. Betul. Jadi pasti dia udah terlempar ke jurang maut itu sendiri ya bro nanti bro ya? Seperti dalam Wahyu, kerajaan maut dan maut terlempar ke dalam jurang itu sendiri yang terdalam itu. Tartaros itu ya. Betul. Keren. Iya. Ini sesuatu yang belum pernah dilihat kan, belum tahu kan. Kata Oranos ini ternyata artinya langit gitu. Ini makanya ini makanya kita butuh teknologi baru lah. Untuk lebih tahu lagi benar-benar artinya apa. Soalnya kalau enggak kita akan kebawa dengan pemikiran agama lain. Betul. Gitu. Keren. Diskusi yang menarik ini ya. Nah, ini apa namanya hal yang jadi yang saya tangkap ketika Yesus berbicara tentang pembagian tahta di surga itu sebenarnya bukan di ini ya bro ya, bukan di afterlife itu ya, bukan di hidup kekal, tapi justru di tempat waktu Yesus masih berada itu ya. Atau ayatnya gimana, dari mana? Matius 19 itu yang 12 tahta itu yang diangkat itu.
Matius 19 kalau nggak salah ya. Matius berapa sih itu? Yang 12 tahta itu. Nggak, saya cari dulu. Oke, 12 tahta 19 ini yang sering diangkat kan? Ya kan? Tetapi Yesaya-nya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sebenarnya ini berbicara di afterlife atau di yang sekarang ini, bro? Oke, kita lihat ya bahasa aslinya ya. Matius 19 ayat 28. Oke, pertanyaan pertama gini, bro. Kapan Yesus bertata di dalam kemuliaannya? Kapan, bro? Waktu dia naik di atas kayu salib ya kayaknya ya. Iya, itu udah kan. Dia udah bertahta itu. Sudah bertahta. Pada saat dia dikasih mahkota kan, mahkota duri kan itu udah bertahta. Gitu. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang nanti di afterlife ya sebenarnya ya. Tetapi pendelegasian sebenarnya ya untuk mereka. Oh, sorry. Kalau ini ada ini. Kata paling gesian ini menarik nih, kelahiran kembali. Ya. Kelahiran kembali. Coba. Genesia. Penciptaan kembali atau kelahiran kembali. Nah, ini kelahiran kembali kalau di sini. Cuman kan jadi penciptaan kembali apa? Ini saya waktu itu lupa deh kenapa saya tulisnya di kelahiran kembali. Ketika yang duduk di putra manusia yang akan duduk dalam tahta kejayaannya, kalian akan duduk juga atas 12 tahta yang sekarang pada menghakimi 12 suku Israel. Iya. Iya. Menurut saya sih ini bukan ngomongin afterlife. Kalau dari konteksnya iya saya lengkap juga begitu, bro. Kalau yang ayat ini berbicara tentang delegasi Yesus atas rasul-rasul yang utama itu nanti. Iya. Sebagai rasul Israel. Makanya seperti yang disampaikan oleh Romo Daniel kan itu mereka itu kategorinya untuk Israel tersebut. Begitu ya. Iya. Ini kan Yesus pada saat ditanya juga kan sama si Petrus kan. Kami udah ninggalin segalanya. Terus kami dapat apa kan? Iya, betul. Betul? Kami dapat apa kan? Nih, kita baca ya. Aku berkata padamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oke? Pada saat Yudas di dulu ya, selanjutnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, perempuan, segala macam, akan menerimanya kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Iya. Ini dan lo, bro. Nyambung lo ayatnya lo. Iya. Terus ada lagi, tetapi orang yang menjadi terakhir yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, ini apakah ngomongin afterlife? Pikir lagi deh. Kalau menurut saya sih bukan. Iya, setuju, bro. Bukan afterlife. Dan juga walaupun ini ngomongin afterlife, balik lagi, Yudas memilih untuk mati. Apakah dia akan dipaksa untuk hidup abadi? Gitu. Dan dia sudah menghakimi loh. Kan setelah ini kan mereka keliling kan? Betul. Ini masih mereka keliling kan ke 12 suku Israel kan? Iya. Jadi kalau konsekuensinya ini digantikan pada bukan afterlife,
Ternyata Yudas tidak menerima ini jelas ya, tidak menerima kerasulan bagi bangsa Israel itu ya, seperti yang dikatakan Yesus ya. Karena dia kan wafat. Setelah Yesus naik ke atas kayu salib, sebelum itu kan si Yudas itu udah meninggal. Jadi Yudas tidak menerima janji ini. Atau bisa dikatakan janji ini bukan untuk Yudas begitu ya. Bagaimana menurut Bro? Saya nggak berani untuk Yudas apa enggak. Kalau kita menafsirkan wahyu, menafsirin wahyu itu pasti afterlife. Enggak juga. Banyak di kitab wahyu ngomongin masa sekarang loh. Betul, gitu. Saya sendiri masih nggak tahu di dalam wahyu itu. Oke. Tes 1, 2, 3. Halo, udah jelas kok? Halo, iya Bro. Sudah. Oke, masuk. Udah jelas belum suaranya? Sudah. Tadi ada gangguan. Nah, kalau saran saya sih gini, ini mendingan di stopin di situ dulu mengenai Yudasnya. Jadi banyak hal yang mesti dipikirkan ulang dengan konsep berpikir yang baru gitu. Maksudnya surga itu bukan ngomongin afterlife. Dari situ bahkan banyak perubahan pola pikir gitu. Di situ dulu aja mendingan stop di situ. Jadi mengenai Yudas masuk surga apa enggak itu nggak pernah ada kata masuk surga di dalam Alkitab. Gitu ada nih masuk kerajaan surga. Bahkan termasuk dia masuk kerajaan surga itu ngomongin yang ada di dalam kehidupan ini. Betul. Itu. Soal yang ayat pembasuhan kaki itu Bro. Masuk neraka itu juga nggak ada namanya. Iya, saya juga di dalam Alkitab itu. Nah, coba mana? Kalau saya boleh tanya lagi sama Bro nih soal pembasuhan kaki yang sering digunakan itu Bro. Saya lupa ayatnya di mana itu ya. Yang poin yang paling kuat dari sang debater. Di mana ya? Yang dia membasuh kaki murid-muridnya itu. Membasuh kaki. Saya kan kayak gini. Poinnya sang debater. Poinnya si sang debater adalah Yudas itu diampuni dan Yudas itu mengkhianati Yesus karena itu sudah direncanakan. Betul. Itu adalah kehendak Tuhan. Betul? Iya. Saya totally agree. 100% totally agree. Di situ totally agree. Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak dikhianatin kan? Itu udah rencana. Itu sudah dinubuatkan juga. Nah, terakhir tetap dia punya keputusan mau hidup atau mau mati. Gitu. Itu keputusan dia. Sama seperti semua orang yang ada sekarang. Semua orang sudah diampuni oleh Yesus kan? Dosa semua orang sudah ditebus kok sebenarnya. Pertanyaannya mau terima atau enggak? Oke. Gitu. Itu anugerah yang sudah diberikan gitu. Dan kita mau ambil atau mau enggak itu udah keputusan kita gitu. Jadi yang saya belum nangkep nih poinnya Bro. Jadi pengkhianatan Yudas itu kehendak Allah atau pilihan Yudas sendiri untuk mengkhianati Yesus gitu. Karena Bro tadi ngomong tentang itu ya. No matter. Kalau misalnya yang debaters kan bilang itu karena dipengaruhi oleh setan kan? Iya. Udah dipengaruhi setan kan? Nggak masalah. Whatever it is. Mau dipengaruhi setan, mau diapain yang lain, pada akhirnya dia diampuni apa enggak? Yes, diampuni kok. Yesus sudah bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul? Iya. Yudas diampuni nggak? Diampuni. Pilatus diampuni nggak? Diampuni. Yang nusuk Yesus diampuni nggak? Diampuni. Semua diampuni. Tapi terakhir pertanyaannya mau diampuni apa enggak orang itu? Kalau orangnya nggak mau diampuni gimana Bro? Jadi perlu respon juga ya Bro ya? Hah? Jadi perlu respon juga ya, oke. Yes, of course. Makanya kan tiap kali ada bilang, kalau kamu tidak berdoa, kamu akan dipotong. Betul kan? Iya. Ada bagian kita loh, gitu. Begitu juga dengan ada bagian Yudas kan, dia bukan robot kan? Betul. Gitu.
Dia punya bagian dia sendiri, walaupun semuanya itu udah diampuni. Gitu. Akhirnya dia mau terima ke pengampunan itu. Dia memilih untuk tidak menerima pengampunan itu, soalnya kalau menerima pengampunan, buahnya adalah pengampunan. Ya. Mengampuni diri sendiri nomor satu kan? Nggak bisa mengampuni diri sendiri, mana mungkin ngampunin orang lain. Oke. Kalau kamu ya gimana, barang siapa mengampuni akan diampuni kan? Dia tidak mengampuni diri sendiri dan dia pilih mati. Udah, pengampunannya udah dikasih, dia nggak mau, bro. Gitu. Ngerti kan? Kalau misalnya kita balik pemikiran kita hidup ini rel kereta api, robot semuanya ini, kita semua adalah robot, ya mungkin iya. Mungkin nanti pada akhirnya kira-kira kayak gini deh. Mungkin ini si Yudas jadi pajangan nanti. Oh ini jadi pajangan nih. Pajangan, ini dulu yang hianatin nih jadi pajangan selama-lamanya kan. Tapi kan bukan begitu, kita bukan pajangan, bukan robot gitu loh. Betul. Ngerti ya? Oke, siap. Nah, jadi mengenai Yudas kita tutup apa enggak nih? Oke, mungkin ada hal lagi yang perlu saya tanyain ya. Tentang yang Roma itu Allah yang setia itu ya. Kalau dia nggak setia, Allah tetap setia. Seakan-akan kematian Yudas pun, walaupun dia sebenarnya dia kan bukan tidak mau diampuni gitu kan ya. Hanya dia tidak tahu cara minta ampunnya bagaimana dan dia memutuskan seperti seakan-akan seperti itu kalau saya nangkep argumentasinya dari sang debater tersebut. Ya. Jadi seakan-akan dia itu bukan tidak mau, justru apa yang dia lakukan itu terkesan sudah merupakan pilihan Allah dan kematiannya itu istilahnya merupakan ketidaktahuannya bagaimana cara dia minta ampun kepada Allah. Jadi bukan berarti tidak mau, tetapi Yesus sendiri di atas kayu salib sudah mengampuni termasuk apa yang Yudas perbuat tersebut. Nah, kalau sudah diampuni, kata Rudy, sang debater itu ya udah clear, langsung dia akan menuju tempat yang dikehendaki oleh Yesus di afterlife itu. Begitu. Yes, masalahnya kalau dia nggak mau. Oh, jadi saya malah nangkepnya begini. Jadi kalau untuk masuk surga atau masuk Yerusalem baru atau mau. Itu ya soal mau atau nggak mau aja ya. Iya, itu kan kehendak bebas juga. Kan masalah ini kayak masalah cinta kan, bro. Masalah kasih kan. Saya mau mengasihi kamu. Betul. Saya mau. Kamu mau nggak? Kalau kamu adalah pemaksaan gitu, orang nggak mau juga dipaksain juga masuk. Kan nggak begitu, gitu. Jadi dia harus mau ya, walaupun akhirnya kan Yudas bukan. Iya, walaupun udah diampuni, walaupun dikasih gitu. Iya. Oke. Walaupun diampuni, walaupun dikasih, kan kita udah bukan lagi ngomong Yesus perintah bukan lagi bilang lu berdoa minta ampun. Never. Yeah. Kamu mengampuni. Gitu. Perintahnya adalah kamu harus mengampuni karena kamu sudah lebih dulu diampuni. Oke. Kita udah nggak minta-minta diampuni, bro. Gitu. Kita udah nggak minta diampuni. Kita disuruh kasih perintah. It's an order, perintah. Kenapa perintah? Karena susah untuk mengampuni. Betul? Oke. Nah, dan Yudas memilih untuk nggak mau mengampuni. Siapa yang tidak mau diampuni oleh dia? Dirinya sendiri. Dia nggak mau mengampuni diri sendiri, bro. Betul. Berarti dia mau nggak gitu masuk ke dalam kerajaan yang semuanya pengampunan semua? Nggak mau. Dan nggak mungkin dipaksain. Ini namanya love. Love itu bukan pemaksaan. Betul. Gitu. Clear ya? Sama mungkin ya. Ini aku potong dulu ya. Mungkin aku coba mau nangkap gitu. Sama yang seperti kayak Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Iya. Jadi Allah itu sudah menawarkan kasih, pengampunan dan lain-lain, tinggal tergantung manusianya mau apa enggak gitu ya. Iya. Namanya kan kasih itu kan tidak terbantahkan begitu ya istilahnya. Betul. Kan banyak orang nggak mau. Itu. Oke. Kan? Disuruh mengampuni.
Ampunilah maka kamu akan diampuni. Masalahnya kan nggak semua orang mau mengampuni. Gue terlalu pahit, gue terlalu susah, gue nggak bisa ngampunin dia. Kan begitu, banyak kan nggak mau. Termasuk Yudas nggak bisa ngampunin dirinya Termasuk sendiri. Yudas, betul. Nggak bisa ngampunin dirinya sendiri. Iya. Gitu. Kalau orang nggak bisa ngampunin diri sendiri kan Bapak nggak mau ketemu dengan dia kan udah ngomong kan? Iya. Walaupun Bapak mau, Yudasnya yang nggak mau. Betul kan? Dia pilih untuk mati Iya, kan? betul. Ya, sip. Oke. Nah, berarti tentang Yudas sudah clear ya? Udah clear. Oke. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang menarik sebenarnya. Banyak yang menarik. Oke. Saya mau nanya begini. Kalau Halo. Oke. Tes. Satu ininya. Halo. Halo. Ya, oke, kedengaran. Tadi putus. Oke. Ya. Nah, apa? Saya mau nanya bro gini, kita ngomong logika ya. Ya, kalau bahasa aslinya Satanas, harusnya diterjemahkan menjadi apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia harusnya apa? Bahasa aslinya Iblis. Satanas. Setan. Hah? Iblis? Satanas. Iblis atau setan? Harusnya. Oke, kalau diabolos? Diabolos itu kan iblis ya. Gini. Satanas itu, oke, silakan lanjut. Ya, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ada 3 kata yang dipakai. Satana, diabolos, diamones. Oke. Bahasa Inggrisnya Satan, devil, sama demon. Satan, devil, demon. Satana, diabolos, diamones. Betul? Oke. Seharusnya begitu ya? Iya. Oke. Setuju nggak kalau Satana itu harusnya setan? Seharusnya, iya. Oke. Yuk kita baca ya. Bahasa aslinya. Nih, Matius 4 ayat 10. Oke. Maka berkatalah Yesus, ini yang kepada Petrus nih ya, kalau nggak salah ya. Tunggu. Tunggu, bukan ini. Oke, ini 4:10 ya. Nyala iblis ya. Ya, oke. Betul. Matius 4:10. Nih. Lihat nggak bahasa aslinya apa? Satana, bro. Ya, Satana. Bukan diabolos. Penentang ya. Setan diterjemahkan menjadi iblis di sini. Di sini jadi iblis. Diabolos. Ini memang ketukar-tukar, banyak ketukar-tukar. Nah,
Di sini ada diabolos, ayat berikutnya nih. Lalu iblis meninggalkan dia. Betul? Ini iblis, 10 iblis, 11 iblis ya. Tadi kita baca 10 itu pakai kata satana. Betul? Oke. Dia 11-nya dia pakai di sini pakai diabolos. Teks aslinya. Diabolos. Lihat itu gak bro? Lihat ada yang aneh gak? Satana diterjemahkan menjadi iblis, diabolos juga diterjemahkan menjadi iblis. Harusnya setan ya, harusnya dibedakan ya. Harusnya dibedakan gitu. Harusnya dibedakan. Nah, ini menyangkut juga ke yang si itu ngomongin soal Petrus diusir kan, masukan setan. Ya. Sebenarnya bukan. Kalau kita ngomong teks asli bukan. Matius 16 kan. Matius 16 ayat 23. Dihardik kan si Petrus kan? Enyahlah iblis. Betul? Betul. Matius 16 ayat 23. Satana yang dipakai. Yang dipakai kata di sini adalah satana. Satana. Bukan diabolos. Artinya penentang. Penentang. Iya. Satana itu artinya penentang. Diabolos itu artinya pemfitnah. Tukang fitnah itu diabolos. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, bro ya? Beda. Dua pribadi yang berbeda ya, bukan karena menunjuk ini sifatnya aja dari satu pribadi ini. Ini bukan pribadi, bro. Ini bukan pribadi, ini sifat. Sifatnya yang disebut dengan setan itu adalah ada penentang. Oke. Maksud saya gini. Ya, baik penentang maupun pemfitnah itu merupakan sifat dari satu pribadi tersebut atau satu roh tersebut begitu ya? Atau dua pribadi lain yang gue nggak ngeliat ini sebagai pribadi, bro, masalahnya, bro. Ini kata sifat. Pada saat ini kan ceritanya Petrus gitu ya. Iya, pada saat ini kan si Yesus bilang dia bakal menderita kan? Ya, menderita terus bahkan di ini kan. Terus dia bilang kan, enggak lah Tuhan, nggak bakalan begitu kan, hari ini nggak bakal menimpa kau kan. Yesus hardik dia bilang, pergilah lu penentang. Oh, jadi aku nangkapnya gini, bro. Maksud bro itu sebenarnya Yesus itu sedang memarahi sifat Yudas yang saat itu sudah menentang terus, sudah ngeyel terus begitu ya? Iya. Jadi lagi dimarahin, gitu. Bukan pribadi kegelapan gitu ya? Bukan pribadi kegelapan, juga bukan si Petrus ini lagi kerasukan setan, bukan. Ya, setuju. Nggak ada cerita itu, bukan begitu maksudnya gitu. Dia pada saat itu si Petrus ngomong nggak akan Tuhan ini nggak bakal begitulah, nggak akan menimpa kau, itu si Petrus jadi penentang. Oke. Yesus bilang gua akan menanggung penderitaan, akan disalibkan. Terus Petrus bilang enggak, ya lu penentang, lu pergilah sana gitu. Ngerti kan? Lu masalah menentang gua gitu loh. Bukan masalah dikerasukan setan atau kerasukan iblis atau apa, bukan. Paham ya, bro? Ya.
Nah, oke, sekarang ada lagi nih ya. Matius. Kalau soal Yudas engkau adalah iblis itu yang sepertinya didefinisikan untuk si Yudas itu bagaimana bro yang sering kali disebut itu? Ya masih lihat tuh teks aslinya. Kita lihat Iya. teks aslinya ayatnya berapa gitu. Kita periksa dong. Nih, Iya. 9:34. Oke. Oke. Tetapi orang Farisi berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Oke. Penghulu setan ya. Setan nih katanya dipakai di sini. Kita lihat teks aslinya dia pakai apa. Harusnya satana kan? Iya. Matius 9 ayat 34. Nah, ini memang maksudnya gini, kita Alkitab bahasa asli kita memang harus pelajari karena banyak sekali yang jadi rancu gitu. Nah, ini dia pakai katanya diamonion. Diamonia tuh. Demons. Ya kan? Iya. Diamonion. Demons. Demons diterjemahin jadi setan. Setan diterjemahin jadi iblis. Iblis diterjemahin jadi iblis juga gitu. Terus ada di tempat lain iblis diterjemahin jadi setan. Ini nyampur-nyampur, bro. Iya. Harusnya konsisten gitu ya. Iya dong. Kan kita punya kata yang berbeda. Ada kata setan, ada kata iblis. Dan juga sebenarnya kata jin kan ada di dalam kamus. Iya, jin ada di perjanjian lama kan ada jin ya. Harusnya itu harusnya jin di sini. Di sini nih, ini harusnya jin. Dengan kuasa penghulu para jin, dia mengusir jin. Gitu. Jadi ini memang banyak kecampur-campur. Ya, kalau menurut gue kita harus belajar teks asli lah. Setuju bro. Yang poinnya gitu. Paling penting ya. Ya memang jadi gini. Maksud gini, gue bukan menyalahkan juga lah ya. Jadi ambil contoh gini. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai kan? Iya. Pernah dengar kan? Itu bahasa aslinya memutih, bro. Bukan menguning ya? Bukan menguning, memutih. Kenapa bahasa aslinya memutih? Kalau di kita menguning, karena di daerah Timur Tengah itu gandum itu memutih. Indonesia sini padi itu menguning. Padahal gandum dengan padi beda ya? Beda. Makanya dipakai ladang itu menguning, ladang sudah menguning siap untuk dituai, karena itu disesuaikan dengan budaya kita supaya orang mengerti. Betul. Kalau misalnya diterjemahkan literal, ladang sudah memutih, orang jadi bingung ya baca gitu. Kok ladang memutih gitu, ladang kita menguning gitu. Nah, iya. itu style penerjemahannya lain. Itu penerjemahan namanya kontekstual. Supaya orang ngerti gitu. Supaya orang ada bayangan, tapi kita harus tahu juga ada yang namanya literal. Nggak bisa cuma ngandelin itu doang. Jadi akhirnya orang ngerasa kadang-kadang ada gimana ya? Yang ada orang tertentu yang bisa jadi merasa dibohongin kalau begitu gitu loh. Iya, ngerti nggak maksudnya bro? Ngerti, nangkap. Nah, salah satu contoh lagi nih yang yang cukup lucu sebenarnya. Mungkin lu juga belum pernah perhatiin. Iya. Di dalam Alkitab TB ada nggak kata kalian? Kalian. Kata ganti orang kedua jamak. Kalian. Saya coba klik dulu ya. Oke, sebelum klik ya, harusnya ada apa enggak? Harusnya di perjanjian baru ini tidak ada nih ya. Sekalian, kalinya. Ini saya pakai TB nih.
Nggak ada, bro. Ini hanya sekali, kali, sekalian. Sekali. Iya. Iya. Nggak ada. Nggak ada, bro. Tidak Kenapa muncul. bisa? Saya pakai sabda. Kira-kira kenapa nggak ada? Kira-kira kenapa nggak ada, bro? Kalian mungkin punya maksud tertentu gitu. Ini dari LAI atau dari? Kan TB kan LAI. Ya. TB LAI dong. Betul. Kalau kita ngomong bahasa aslinya, itu jelas banget. Kata ganti orang kedua tunggal atau jamak, itu jelas banget. Kamu atau kalian. Kayak gini. Kalian jangan menghakimi. Iya. Area bahasa itu. Jangan kamu menghakimi kalau di ini ya. TV iya. ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Orang kedua tunggal kan? Nih, kata aslinya krinete, bro. Belakangnya ini, et ini udah pasti jamak. Ini udah ada grammarnya di sini. Ada t ini. Ini kedua jamak ini di sini. Yang belakangnya ini t ini. Ini pasti kedua jamak, nggak mungkin tunggal. Tunggal langsung katanya langsung berubah bukannya ini lagi. Kalau tunggal bukan krinete. Iya. Nih, coba ya. Lama ya. Maklum ini ininya bolot. Menarik ya bahasa aslinya ya. Iya. Krinete itu ya tadi. Nih, krinete. Di sini sebenarnya kelihatan banget ini kayak gini krinete. Kalian menghakimi ini dipakai di mana aja di 10 ini ada 10 kali nih. Di dalam bahasa di Alkitab ini 10 kali kata yang dipakai sama persis dengan ini. Oke. Nih. Kalau tunggal kamu menghakimi itu krineis. Kelihatan nggak, bro? Ya, kelihatan. Nah, ini grammarnya di sini nih. Krinei, dia akan menghakimi. Krinein untuk menghakimi. Krineis, kamu menghakimi. Krinestai untuk dihakimi. Krinestai. Krinetai, dia akan dihakimi. Krinete, kalian akan menghakimi. Jadi ini jelas gitu. Kalau tunggal, jadinya krineis bahasanya. Kalau jamak, krinete. Kelihatan nggak? Ya. Di teks asli, satu persatu kata ini udah ada grammar. Ini udah ada grammar di sini. Ini pasti jamak. Kalian menghakimi. Ini buktinya. Kalau tunggal, ini pasti krineis. Jatuhnya di sini. Nah, pertanyaannya kenapa di sini pakainya kamu? Kenapa di sabdanya pakai kamu? Kata ganti orang kedua tunggal. Harusnya jangan kalian menghakimi gitu ya. Iya dong.
Harusnya begitu. Jangan kalian menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Harusnya begitu. Kenapa bisa jadi tunggal? Karena lie menerjemahkan dari bahasa Inggris. You. Ngerti ya? Tunggal jamak sama aja. Iya, oke, ngerti bro. Ngerti kan? Nah, ya, siap. Dari bahasa Yunani, ditranslate ke dalam bahasa Latin, ditranslate lagi ke dalam bahasa Inggris, ditranslate lagi ke dalam bahasa Indonesia. Udah berapa banyak perubahan ininya gitu loh. Maksudnya budayanya udah berapa banyak yang masuk gitu. Udah sangat. Makanya bisa agak rancu. Jadi kayak begini jadinya kamu nih. Hasilnya begini. Karena memang bukan dari teks asli. Kalau lie itu, yang TB itu dari NIV, International Version. Gitu. Nah, balik ke misalnya pertanyaannya. Sebenarnya salah nggak? Ya, mau dibilang salah, mau bilang enggak loh ini loh. Maksudnya, ya kalau misalnya kita mau kritisi, ya salah, harusnya kalian kan. Tapi ya, secara makna ini nggak berubah apa-apa, gitu. Nggak penting kan, intinya aja kita jangan menghakimi, udah selesai, kita ngerti gitu maksudnya kan. Iya, betul. Untuk orang awam, oke, gitu. Untuk orang awam. Tapi kalau mau pendalaman Alkitab, anak-anak STT dan lain-lain, harusnya nggak begini gitu. Harusnya nggak telat mentah-mentah dari apa kata lain. Ya memang nggak boleh, harus ngerujuk ke bahasa asli. Betul. Semua konteks, semua memperhatikan konteks. Iya. Oke. Gitu. Clear bro ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kekeliruan yang menurut bro harusnya diperbaiki sekarang gitu ya, sebelum terlambat. Dan yang saya tangkap dari bro ini sebenarnya perdebatan Yudas masuk surga atau neraka itu harusnya nggak sampai terjadi seperti itu, karena dari definisi aja udah salah, dari pengertian aja udah salah gitu ya. Pola pikirnya harus rombak dulu sebelum ngomong itu gitu ya. Jadi seperti yang saya tangkap kayaknya sia-sia banget, saling ngotot, saling ngeyel, tapi di depannya udah salah gitu kan, definisi harus diutamakan begitu ya. Iya, betul banget bro. Dari bro, jadi memang ada tiga hal harusnya kalau ketika sang debater melihat ini sesuatu hal yang baru buat dia, yang harusnya didiskusikan, jangan ditolak begitu ya. Betul. Gitu, dia kan mencari hal yang baru. Ketika hal yang baru hadir, dia istilahnya hanya mempermasalahkan soal persahabatan, soal pertemanan. Padahal saya rasa dengan diskusi seperti ini harusnya tetap ini, seperti hal tertentu bisa saja kita berbeda begitu dalam hal ini. Betul. Tapi kan namanya kita diskusi kan tidak harus selalu membantah, tidak harus, kita belajar untuk mendengar juga gitu kan ya. Betul. Begitu. Betul. Makanya kemarin juga dia ngomong begitu, saya agak sayangin ya, menyayangkan untuk itu. Padahal saya udah sekat balik gitu. Bro, gini bro, sebenarnya kita nih kan pengen kasih lihat ke orang-orang bahwa kita nih bisa berdiskusi dengan baik loh. Ya. Debat itu bukan berarti bermusuhan loh. Kan itu yang sebenarnya pengen kita tampilkan. Betul. Kan itu kan. Sebenarnya itu yang pengen ditampilkan kan, bukannya apa? Misalnya debat, kita berdua, kita debat berarti kita musuhan, kan nggak begitu. Betul. Kalau tetangga sebelah iya, debat begini bunuh-bunuhan ujungnya. Kita mah enggak kan gitu. Ya kan itu harusnya dikasih lihat gitu. Kemarin saya cukup senang dengan sang debaters karena seharusnya itu yang dipertunjukkan. Iya. Gitu. Kan dia sudah poin dia itu untuk entertain, memberi hiburan kepada orang lain. Gitu. Nah, dengan beginilah kesempatan kita menampilkan diskusi yang menarik sehingga image orang akan debat itu tidak negatif. Betul. Gitu. Nah, sang debaters kemarin terlalu banyak pemikiran, lagian dia lagi sakit lah. Iya. Dia lagi sakit, lagi enak badan, jadi juga saya nggak mau push dia terlalu gimana. Nanti dia jadi stres sendiri lagi. Kayaknya dia lebih interest dengan saya, bro. Iya, dia maunya sama anak STT gitu. Ya, padahal kan nggak salah. Saya udah tawarkan 2 hal begitu ke dia ya, diskusi seperti kita ini bro, dialog untuk menangkap pemikiran dia lebih dalam,
atau saling berbantah gitu. Tapi dia nggak mau dua hal itu. Dia maunya argumentasi dibantah dengan argumentasi gitu, saling crash begitu. Ya apa-apa. Ya. Ya sebenarnya cukup seru gitu. Kayak apa? Kemarin kan saya juga lihat yang Pak Muriwali, udah lihat belum? Belum lihat. Itu bukan debat. Sakit mata melihatnya. Enggak, bukan. Yang Pak Muriwali ada bikin video baru menanggapi saya punya pendapat mengenai kata Dewa dan Trinitas. Dewa dan Trinitas. Nah, ya mungkin orang lihatnya itu kayak permusuhan. Sebenarnya enggak juga. Dia sama saya masih kontak-kontakan kok. WhatsApp ini kita lagi janjian kapan mau ngobrol berdua bareng, live bareng. Kan gitu. Dan kita sebenarnya nggak perlu apa. Walaupun ini juga saya juga harapin dari teman-teman ya, anak-anak teologi juga misalnya denominasi gitu, nggak dikit-dikit sesat, dikit-dikit situ sesat, dikit-dikit situ sesat. Iya, itu diri seperti begini, komunikasi mendengar penjelasan orang, kan kita itu beragam. Betul. Alkitab banyak hal kita nggak tahu. Ini kan melalui proses panjang, melampaui budaya, melampaui waktu, gitu kan, melampaui pemikiran semua. Ya kita harus belajar untuk mendengar begitu. Buka ruang-ruang seperti ini begitu, kan bagus. Betul. Gitu. Betul. Nanti selanjutnya dikembalikan kepada para pendengar. Ya, betul. Itu. Oke, gimana bro? Oke, gini bro, mungkin bisa kasih saran ya buat teman-teman ya, walaupun ini belum rame lah ya nonton ya, nanti mungkin mereka buka lagi, mereka pelajarin lagi. Nah sebelum itu bro kasih pandangan yang luas lah akan ketiga hal ini gitu. Ketiga hal ya, maksudnya 3 pandangan. Orang yang punya pemahaman Yudas masuk surga, orang yang punya pemahaman Yudas masuk neraka, atau hal yang baru yang seperti bro paparkan begini. Nah bro bisa nggak kasih konsekuensinya, misalkan orang punya pandangan ini, konsekuensinya pasti begini bro, punya pandangan begini, kasih konsekuensinya pasti orang yang pegang teguh itu konsekuensinya resikonya begini, sedangkan kalau yang pandangan bro begini gitu, bisa nggak kira-kira? Gini, berarti itu kan yang paling kental ya, yang saya tahu ya, itu ngomongin predestinasi. Ujung-ujungnya ke situ. Maksudnya apakah hidup kita rel kereta api? Bentar ya. Oke. Ya. Pasti ujung-ujungnya apakah kita predestinasi atau bukan gitu, atau yang lain-lain lagi apa gitu. Nah, siap. Jadi pemikirannya salah satunya ya kalau misalnya percaya Yesus pasti masuk surga gitu, whatever we do, apapun yang kita lakukan. Apakah begitu gitu? Ujung-ujungnya ke situ tuh. Kalau ya terus begitu pemikiran lagi, apakah kita harus berusaha? Apakah ada upaya kita juga atau bagaimana? Itu yang kalau menurut saya terlalu hitam putih ya. Gitu, maksudnya. Tapi sedikit nih bro. Boleh ya? Jadi kalau dengan pemahaman bro itu udah harusnya orang nggak punya pandangan lagi kalau percaya Yesus masuk surga, itu sama aja berpandangan bahwa kalau percaya Yesus nanti masuk ke langit begitu. Kan orang sudah melewati langit sampai bulan. Bukan cuma begitu bro. Masalahnya begini, masalahnya yang saya sangat bermasalah dengan kata itu, percaya Yesus masuk surga, yang saya sangat bermasalah ya, adalah pemikiran, ya udah gue mau percaya Yesus nanti kalau gue udah mau mati. Nah, itu dia. Ngerti gak maksudnya? Itu efeknya tuh. Percaya Yesus masuk surga. Jadi sembrono. Ya udah. Sembrono hidupnya, yang penting nanti sebelum gue mati gue terima Yesus. Oke. Betul gak? Padahal bukan itu, gitu. Padahal maksudnya kerajaan langit itu, kerajaan surga itu turun ke dunia supaya kita berubah, kita merubah hidup kita yang sekarang ini jadi kayak surga. Iya, sip. Kehidupan kita yang kacau ini, yang berantakan ini, kita dirubahkan hidupnya supaya menjadi surga di sini gitu. Nanti kalau misalnya di sini kita bisa, di sini kepercayaan kecil di sini bisa oke, nanti kita dikasih lagi kesempatan lebih besar, yang kekal gitu, abadi.
Oke. Ini itu bagus. Ini ngerti kan maksudnya? Ini kan cuma tes di sini sekarang jadinya. Oke. Bisa nggak kalau ini dihubungkan dengan Yudas itu, sebenarnya Yudas itu juga dikasih kepercayaan kecil untuk kepercayaan besar nanti. Ternyata Yudas itu tidak bisa mengelola kepercayaan kecil ini dengan baik gitu. Dia memilih untuk salah, memilih tujuan hidupnya begitu ya. Iya. Wih, keren, dan keren. Itu kan yang kita yang sebenarnya dari awal pun Adam juga begitu. Kan sebenarnya diciptakan Adam itu abadi kan, kita semua diciptakan abadi dari awalnya juga. Ya, oke. Tapi kan kita memilih untuk enggak gitu loh. Kita yang memilih sendiri kan, Adam sendiri yang milih untuk mati kan intinya. Iya. Makan buah terlarang itu udah tahu konsekuensinya mati, dia tetap aja dia makan gitu. Oke. Betul? Siap. Konsekuensi itu ada gitu. Maksudnya kadang-kadang itu bisa bikin orang berpikir jadi kita hidup nggak ada konsekuensi gitu loh. Itu sama sekali not true gitu kalau menurut saya di Alkitab ya. Alkitab selalu berkata tentang konsekuensi loh. Barang siapa menabur menuai kan gitu. Oke. Ini bro, kita mau bisa nggak kita masuk ke ini, ke buat kawan-kawan yang mau bertanya nih? Boleh. Kita minta mereka ya, kasih link di invite ini ya. Kasih link invite. Di copy terus di paste ke comments. Komennya di YouTube atau komen di StreamYard? Di StreamYard langsung aja. Buat teman-teman yang mau tanya bisa klik ini ya. Coba saya kirim ya. Oke, saya udah kirim linknya, teman-teman bisa klik. Kalau kawan-kawan mau tanya, silakan. Sekalian itu diklik supaya keluar show, bro. Keluar show ya. Nah, bukan yang itu, yang bawah dong. Yang bawah dong, yang tadi terakhir. Koran Kristus StreamYard itu yang di show. Ini ya, oke. Ya, nah gitu. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bro Tamparagi, ya, ini apa namanya live streaming pertama saya ya. Mungkin nanti selanjutnya bisa buat segmen seperti ini ya, gitu. Tapi banyak hal yang kita dapat ya, kita diberkati oleh Bro Tamparagi ya. Terlepas mungkin ada perbedaan hal-hal apapun, kita belajar untuk mendengar dan tidak lekas untuk menghakimi dengan stigma orang sesat gitu ya. Tidak boleh udah harus berubah, kita jauh daripada itu ya. Betul. Gitu. Kita belajar dengar. Yang pasti kita punya teman ini, dia percaya kepada Yesus. Ya. Nah, yang mengenai surga neraka tadi, jadi gini. Problemnya di problem budaya adalah Sam. Oke, Saudara Sam. Silakan masuk. Halo, sore. Halo, sore. Sore Tamparagi. Bung Koran, sore. Oke, Bro Sam. Saya baru masuk nih sebenarnya nih, jadi nggak tahu prolognya. Mungkin saya sedikit bertanya ke Tamparagi. Kenapa sang debaters menolak ajakan diskusi? Apakah benar gara-gara takut hubungan di masa depannya akan menjadi kurang baik, renggang, kekhawatiran seperti itu, atau memang? Bisa jadi. Tapi argumen sebelumnya sudah diprolog dulu dong. Jadi di sang debater selalu beralasan harus ada argumentasi baru, harus ada dalil baru. Tamparagi sudah prolog dulu, udah ngajuin. Belum ngomong sampai situ, cuman kan saya waktu itu baru ngomong, bro. Kali ini kosong apa enggak? Nih saya bacain deh ya, kayaknya mendingan deh. Bentar ya. Ya dia sih udah ada pemikiran kalau saya akan ngulangin apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang pasti. Yang pasti begitu gitu. Satu itu. Yang kedua memang ada faktor itu juga karena kita teman. Takutnya dia mungkin takut saya nggak bisa terima gitu. Mungkin dia takutnya saya nggak bisa terima gitu. Atau jadi permusuhan atau jadi istilahnya subscriber sama subscriber jadi berantem gitu. Mungkin saya bisa terima tapi subscribernya nggak bisa terima mungkin, atau subscriber dia atau gimana. Iya. Padahal sebenarnya saya ngajakin dia itu justru pengen kasih lihat ke subscriber, walaupun kita debat ya kita tetap temen loh gitu. Betul. Iya.
Iya. Bentar ya. Ya memang sih ya tidak perlu dikhawatirkan karena ya saya dari hari Senin ya. Bro, kalau hari ini belum ada acara dan teori Yudas belum masuk surga belum patah, kita debat Yudas masuk surga di channelmu ya. Terus dari itu sang debat dia nanya dengan siapa bro? Saya dengan Mula. Terus dia bilang, wah mantap. Kapan bro? Kalau sekarang aku lagi sakit. Sakit apa bro? Asam lambung, gula, batuk, demam, semuanya sekali datang. Terus dari itu ngobrol-ngobrol lah. Nah setelah itu besokannya dia bikin video itu gitu. Dia bikin video, dia menolak. Ya alasan dia begitu ya sudah. Terus dari itu saya ada besok hari apa nih, Selasa atau Rabu? Kalau nggak Selasa, Rabu nih saya balas dia. Saya tanya dia udah sembuh atau belum. Terus kan dia bilang kan dia nggak mau debatnya sama Tanpa Ragi kan, gitu. Jadi saya bilang gini, bro, kita debatnya saya pakai nama bukan Tanpa Ragi. Gimana? Oh iya anonim. Jadi kan dia nggak mau pakai Tanpa Ragi, saya pakai bukan Tanpa Ragi gitu, kayak itu apa bukan empat mata gitu. Iya. Terus dia bilang jangan pakai nama itu, asal nggak ada Tanpa Raginya, ya bolehlah, semoga nggak ngulangi argumen yang lain. Oke, saya pakai nama Armstrong, saya bilang. Terus dia jawab lagi, harusnya jangan dikasih tahu, ubah nama bro, ubah aja terus ajak saya debat. Dengan begitu saya ubah aja terus ajak saya debat. Begitu maksud saya. Kalau sekarang saya tahu gitu, bro sebenarnya ingin dirimu cari apa sih dari debat itu gitu. Jadi maksudnya dia kalau misalnya mau ngajak debat, ya saya anggap jadi anonimus gitu, nggak usah kasih tahu dia ini saya, langsung aja gitu. Jangan janjian gitu. Terus ya intinya saya bilang saya ingin menunjukkan bahwa debat itu nggak perlu pakai sesat-sesatan lah. Terus juga debat itu bukan berarti permusuhan. Nah terus dia tanya, oh apakah semua orang bisa menerima itu? Dia nanya. Ya saya jawab, nah itu yang harus kita itu yang mau kita bangun dan perlihatkan di dalam kekristenan. Yang ada di pikiran orang sekarang kan kalau debat itu artinya berkelahi atau bermusuhan. Kita ubah mindset itu. Gitu. Saya mau ngajak dia debat sebenarnya pengen ngubah mindset orang. Gitu. Ya itu saya bilang ya, tapi lu harus sembuh dulu. Gitu. Ya udah sampai situ doang sih sama dia. Ya terus udah gitu. Terus udah gitu bro apa? FO ya. Yang raja itu raja. Halo. Terus udah gitu bro Koram ngomong mau debat sama sang debaters. Ya udah, mendingan saya kasih tahu bro Koram aja, nanti bro Koram ya debater. Iya. Gitu. Bisa Koram nih maju. Jadi untuk Pak Sam ini ya hampir sama namanya dengan saya ya. Kalau dari hasil obrolan kami memang Bro Tanpa Ragi ini kan punya sesuatu hal yang belum pernah disajikan di perdebatan antar sang debater dengan yang lain gitu ya. Dengan yang lain. Termasuk dari definisinya saja dia sudah angkat tadi di dalam prolog, nanti mungkin Bapak bisa ikutin siaran ulangnya dari ini gitu ya. Jadi kita itu harus mulai dari definisinya dulu. Definisinya kalau salah itu argumen lanjutannya juga sudah kemana-mana begitu. Nah itu yang berusaha diangkat oleh Bro Tanpa Ragi, sebenarnya itu warning buat yang lain gitu. Sebenarnya kalau ditampilin di dalam diskusinya antara Bro Tanpa Ragi dengan sang debater itu entertain banget, keren banget gitu. Tanpa satu dengan yang lain tanpa perlu menghakimi begitu ya. Gitu. Coba dikembalikan ke tadi kan sekilas mendengar tuh. Coba dikembalikan ke ketidaktaatan seperti ketidaktaatan Adam tadi. Rencana Adam kan bagus tuh. Rencana Tuhan terhadap Adam dan Hawa itu bagus, ceritanya bagus. Tetapi di tengah jalan ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh Hawa. Hawa menyalahkan kepada ular. Terus Adam menyalahkan kepada Hawa. Jadi intinya mereka tidak mendengar perintah Tuhan tetapi lebih mendengar hasutan ular kan gitu. Jadi coba dikembalikan ke kondisi seperti Yesus punya rencana yang bagus untuk Yudas, tetapi
Yudas memilih untuk tidak mengikuti rencana yang bagus tadi. Wah, ini kayaknya bro mesti ada pada itu. Ya, ini kayaknya bro mesti dengar dari awal dulu bro baru mengerti nanti. Iya. Soalnya itu juga udah jauh banget siap. gitu. Nanti ku ulang lah ya. Ulang dulu bro. Oke, siap. Oke, thank you. Justru thank you. Ini loh Pak, yang saya tangkap dari sebelum Bapak keluar, ini merupakan inilah kalau bahasanya Pak Deki atau Verbum Paritatis kan dia suka gunakan kata high kristologi. Nah, kalau Bro Tamparagi ini high free will gitu ya. Oh iya. Intertekstualitasnya itu kalau misalkan saya boleh pamer sedikit ya, tapi bukan berarti saya angkuh gitu ya. Kayak Adam, Ayub maupun iblis itu kan sebenarnya juga gambaran adanya free will ya. Iblis itu kan juga pangeran kegelapan itu juga kan sebenarnya makhluk yang paling dikasihi Tuhan. Tapi dia memilih untuk menjadi penentang. Iya, betul, menjadi lawan. Iya. Nah, sebenarnya Yudas juga diperhadapkan dengan hal tersebut juga begitu. Ada hubungan juga di Perjanjian Lama gitu. Iya. Jadi meski Yudas ada di kumpulan 12 rasul, bukan berarti dia istilahnya tidak bisa memilih untuk memberontak atau taat gitu ya. Pasti tadi udah disajikan oleh Bro Tamparagi dengan bagus sekali ya. Mungkin perlu diperhatikan lagi. Gitu. Siap. Nanti aku ulang lagi. Ya, Oke. Ini semoga channelnya mantap nih ya. Kalau udah dipromokan oleh Tamparagi langsung banyak nanti subscriber. Yang pasti Pak, yang pasti kebenaran itu disampaikan Pak. Kita santai aja. Ini mungkin hanya baru 2-3 penonton, nggak jadi masalah. Tapi kan nanti mungkin pasti akan diteruskan, itu nggak jadi masalah. Yang penting kebenaran sudah disampaikan, itu aja tujuannya. Kita dukung semua lah Kristuber, cuman saya pengen tapi waktunya nggak ada, itu aja sih. Kemampuan juga nggak ada sih sebenarnya. Terus poin satu lagi Pak ya, ini kan saya ini sebenarnya lulusan teologi ya, saya berdiskusi dengan seorang yang bukan gembala atau lulusan teologi ya. Betul, otodidak pun bisa sebenarnya. Sedang merobohkan ini, saya sedang menerima jawaban-jawaban dari Tamparagi gitu. Saya sudah merobohkan asumsi bahwa para teolog itu angkuh, sombong. Saya nggak mau seperti itu. Tidak semua para teolog itu angkuh, sombong. Justru teolog juga harus belajar dari semua orang gitu kan, dari semua orang. Bahkan termasuk saya rasa gimana Pak? Saya rasa bukan angkuh atau sombong. Tidak siap ditanya. Saya rasa bukan karena angkuh dan sombong dari basicnya, bukan. Latar belakangnya bukan karena angkuh atau sombong, tapi latar belakangnya karena tidak siap ditanya. Oh iya. Jadi kalau dijawab terus disangka kamu ini aja nyangga terus, maksudnya nggak terima turut aja gitu. Tidak mau mendengar. Iya. Jadi tidak siap ditanya dan ditanya ulang. Iya. Oke lah, saya rasa itu dulu cukup ya, kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga channel ini makin besar ya. Oke, salam, selamat sore. Iya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Silakan masuk. Teman-teman lain yang mau tanya. Ada berapa banyak bro yang live bro? Ini yang live-nya ini baru berapa orang aja bro, nggak terlalu banyak. Begitu. Sudah, ya. Nggak apa-apa. Kita kan growing. Iya, pelan-pelan. Sebenarnya ini yang channel saya pakai ini kan channel untuk saya ngajar murid-murid saya di sekolah. Kayaknya nggak tahu ya. Saya belum tahu hitungannya untuk jadi baru-baru awal-awal kan ini. Oh, oke. Mesti seriusin, bro. Kalau mau seriusin, mesti seriusin. Jadi you have to look at it as a job. Dan ini sebagai pekerjaan gitu. Iya, ini hitungannya yang simpelnya ya. 1 views itu Rp6. Oke. 1 kali orang lihat itu Rp6 harganya. Oke. Kira-kira. Iya, siap. Ya, itu harus diseriusin. Kalau nggak diseriusin ya nggak bisa. Itu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa cuma iseng-iseng main-main doang gitu, nggak bisa. Mau jadi YouTuber ya jadi YouTuber nggak apa-apa. Tapi maksudnya mesti anggap ini profesional gitu, bukan cuma amatiran gitu. Ya.
Tapi ini lompatannya besar sekali loh semenjak corona ini. Guru-guru banyak yang istilahnya jadi YouTuber dadakan, 600-an guru kan, karena mereka buat mode pembelajaran dimasukin ke YouTube semua. Dan saya juga termasuk ini, bulan Agustus ini ngajar animasi Plotagon untuk berapa ratus guru. Tadinya terilhami dari animasinya Bro Tamparagi. Jujur bro, saya makanya senang nonton channelnya, lihat animasinya keren banget gitu kan. Kapan saya bisa? Lalu saya lihat-lihat di YouTube, di situ belajar sendiri. Ya Tuhan bawa saya ke jalur untuk melatih guru-guru buat animasi Plotagon. Oke. Dia ada gini bro, saya share screen juga nih ya. Saya share screen sekali lagi deh. Oke. Oke. Udah bisa di-share? Sebentar. Oke, ini ya. Ya. Nah, ini di sini ada di YouTube ya. Cari Open Biblika. Ya. Oke. Klik di sini. Ya. Terus ini ada playlist. Ini ada edisi belajar YouTube. Oke. Jadi di sini udah cukup lengkap ya. Ini mungkin bisa di-share. Jadi isinya gini. Saya udah memikirkan ini, kita udah lakukan lah. Jadi nggak perlu dilakukan ulang, tinggal di-share aja rame-rame. Cara buat akun YouTube, gimana caranya bisa live, gimana caranya pakai StreamYard juga semua ada di sini sebenarnya. Di sini udah ada semua. Terus gimana cara bikin thumbnail, gimana cara bikin deskripsi, terus gimana cara bikin thumbnail dengan PowerPoint, terus gimana dengan cara bikin menu dengan gimana pakai Filmora, edit video dengan Filmora, bagaimana caranya pakai KineMaster. Di sini udah ada. Jadi ini bisa buat share ke teman-teman yang mau belajar YouTube. Guru-guru juga boleh. Belajar ini gratis kok. Iya, memang mereka perlu, karena kadang ada juga guru yang tidak tahu masukin video ke YouTube gitu karena masih bertanya. KineMaster mereka belum tahu. Iya, itu diajarin semua di situ, dan memang ini satu orang khusus, ini si Irwel ini anak STT juga nih bro. Anak STT salah jalur, salah jurusan. ini salah jurusan, yang jadi ya. Saya ngajar StreamYard itu ya. Iya. Saya ada nonton video dia waktu tutorial StreamYard. Ya, dia memang salah jurusan, jadi ya saya bilang, udah mendingan lu konsentrasi ngajarin orang teknologi. Jadi kita lebih tepatnya Open Biblika itu providing technology to for Christians. Betul. Gitu. Terus yang perlu juga apa intinya bicara itu doang sih. Oke, kapan-kapan mungkin nanti bro ini. Oh ya udah oke. Kita ini aja ya, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita mau dengar saran-saran bro buat kawan-kawan semua ya, apalagi perihal untuk pandangan Yudas ke surga atau ke neraka ya. Udah itu kita close saja, kita tutup segmen kita ini. Silakan bro. Buat kawan-kawan semua mungkin nanti buat yang. Jadi gini, kadang-kadang banyak orang terjebak sama statement awal. Maksudnya kayak yang sang debaters itu, ya Yudas masuk surga, jadi atau neraka gitu. Orang nggak langsung, itu sebenarnya udah terjebak dengan pertanyaan yang salah. Pertanyaannya pun salah gitu. Menurut saya. Dan banyak juga hal yang lain gitu yang sebenarnya terjebak dengan hal itu, terutama di dalam hal apologetik ya, menjawab orang-orang seberang. Banyak hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan itu yang menurut saya terjebak sih kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Soalnya pertanyaannya pun udah salah gitu. Iya. Dari pertanyaannya udah salah. Terus udah gitu juga kita harus mempertanyakan pertanyaan itu sendiri dulu, nomor satu. Pertanyaannya itu benar apa enggak? Kalau pertanyaannya nggak benar, buat apa kita diskusin lagi? Iya, betul. Good.
kalau pertanyaannya nggak benar pasti jawabannya ngaco dan itu cuma jadinya keributan doang. Dan juga saya berharap gini, kayak kemarin isinya gini. Kadang-kadang itu yang bikin kita tuh berantem, bikin kita ribut, hal-hal nggak penting. Contoh nih ya, misalnya kita ngomong Jokowi pakai beliau, terus dari gitu ada yang ngomong pakai dia, oke? Iya. Pakai dia sama beliau. Bedanya dia sama beliau apa? Apa bedanya dia sama beliau? Kalau secara arti, dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Iya. Beliau adalah kata ganti orang ketiga tunggal juga, kan? Betul. Tapi dia itu bisa berarti kurang ajar kalau dipakai untuk Jokowi. Artinya bisa berubah tuh, jadi kurang ajar. Padahal kan itu kan artinya kan kata ganti orang ketiga, gitu. Betul. Begitu juga misalnya kata kamu. Saya ngomong sama Bro Koram mungkin gak ada masalah. Cuma kalau misalnya babenya Bro Koram atau misalnya kakeknya atau siapanya yang lebih ini, terus saya datang saya panggil kamu, mungkin bisa marah itu orang gitu. Ya. Kan? Nah itu namanya, kalau kemarin saya bilang itu namanya ragi budaya. Gitu. Ya. Ragi budaya. Kalau misalnya sama orang lebih tua kita harus lebih hormat, lebih apa. Ya, it's okay, itu namanya budaya, gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang kalau kita mau ngeliat artinya, kita harus buang itu. Betul. Kadang-kadang itu yang bikin kita jadi berantem. Padahal kalau kayak kita bisa bahasa Inggris. You mau pakai buat orang muda, orang gede, orang tua, mau pakai ke siapapun juga sama juga. You, he, she, it, gitu. Iya. Nggak ada. Oh ini kalau misalnya karena ini jadi lebih ini masih pakai katanya apa yang lain lagi gitu. Nah, Indonesia banyak budaya macam itu yang kadang-kadang bikin kita bingung. Bikin kita sulit untuk mengerti gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kita coba belajar lebih mendalam lagi. Satu persatu dikritisi. Tapi secara umum, overall, intinya sebenarnya gini. Ujung-ujungnya adalah perintah untuk mengasihi. Kasih Tuhan, kasih sama, kasih musuh. Ujung-ujungnya itu kok. Kita bilang Yesus itu Tuhan, ujung-ujungnya kan itu. Supaya kita ngikutin perintahnya dia. Dia penguasa kita, dia bosnya kita. Ujung-ujungnya kan perintahnya dia kita ikutin. Ujung-ujungnya itu ikutin perintah dia. Kalau misalnya kita nggak ngikutin perintah dia, buat apa kita nggak bilang dia Tuhan? Nggak ada gunanya. Gitu. Iya, betul. Nah, jadi sekali lagi mengenai hal ini, untuk Bro Koram, nanti kalau debat dengan Sang Debaters juga bukannya artinya siapa menang kalah gitu. Iya. Soalnya di kita, jadi teman-teman juga harus paham juga. Jadi kalau misalnya kita ini kadang-kadang bisa dibilang gini deh, kita di internal juga butuh sparring. Gitu. Kan pertandingannya kan sama orang luar nih, gitu kan ceritanya kan. Yeah. Kalau saya sih apologetik, udah jelas saya seorang luar gitu. Iya. Tetangga kita yang di seberang sono yang suka nyanyi 5 kali sehari. Nah, saya sendiri pun butuh sparring. Kayak begini kan saya juga senang sama Bro Koram karena saya sendiri ditanya gitu. Saya bisa menjawab apa enggak, saya bisa menjelaskan apa enggak gitu. Betul. Saya harus sparring gitu. Iya. Bukan masalah kita berdebat terus begitu kita jadi musuhan, enggak, kita masih sparring kok. Betul, supaya nanti kita pertarungan kita bisa menang. Setuju. Nah, saya juga kan punya tim juga itu bro, tim, jadi mereka boleh menanyakan, boleh berbeda gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Nah, saya coba menjawab pandangan mereka dengan baik tanpa perlu bermusuh. Itu kan sparring kita, karena nanti di arena itu kan bukan hanya adu wawasan, tapi adu mental, adu psikologi juga, semua bermain semua gitu. Betul. Dan memang sekarang bukan zamannya istilahnya kayak zaman pertengahan, zaman dulu ya. Gereja paling benar gitu. Ya bukan zamannya gitu lagi gitu kali, ya kan? Zaman sekarang udah enggak. Gitu. Kita udah lewatin itu. Iya. Oke, satu lagi bro ya. Ini bro sebelum ditutup ya.
Nih, kalau bro lihat saya punya thumbnail maupun judul sepertinya tepat ya. Jadi kita apa yang kita diskusikan tidak salah ya kayaknya ya. Ada tiga cabang nih, gitu. Nah, saya juga nggak bilang kita ngomongin soal Judas ini ke surga atau neraka. Jelas kalau pakai posisi bro, pasti ini judul udah salah juga gitu. Iya, betul. Judulnya udah salah. Nggak akan nyambung dalam diskusi. Oke bro, terima kasih banyak sudah menyampaikan buat teman-teman juga semua ya. Apa yang kami diskusikan jangan dianggap hal yang negatif ya. Terlepas dari apapun perbedaannya, juga buat teman-teman dari sang debater atau hal-hal apapun yang mungkin di lain pihak saya ada mendukung juga begitu kan posisinya. Tetapi ketika diskusi dengan tanpa ragu juga jangan dibilang saya munafik atau apa. Justru kita di sini menghargai semua pandangan, gitu kan ya, sebagai kekayaan di dalam iman kita, begitu ya. Amin. Kita untuk mendengar. Terima kasih Bro Tamparagi sudah berkenan hadir di channel yang kecil ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati Bro, tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan terpelihara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Thank you ya Bro ya. Thank you, Bro. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke.